Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video channel saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizan Mahdian Yaman dengan jurusan Teknik Informatika di kelas TI 19D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep OSI layer maupun pengertian OSI layer dan sejarahnya. Pengertian OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection System Layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Apa sih tujuan dari pembuatan OSI layer? Tujuannya itu menjadikan model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Interpolate ini yang artinya user dapat melakukan kerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Lalu ada sejarah OSI layer. Model Open System Interconnection (OSI) diciptakan oleh International Organization for Standardization atau yang disebut dengan yang kita kenal ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Lalu bagaimana sih cara kerjanya OSI layer ini? Cara kerja OSI layer ini, ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer, yang mana nanti akan saya jelaskan dari konsep metode ketujuh layer tersebut. Ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer, kemudian sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima header dihilangkan sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Di sini saya akan membahas 7 konsep model OSI layer. Yang pertama, physical layer atau lapisan pertama. Layer pertama dari OSI layer atau physical layer, lapisan pertama ini memiliki fungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Physical layer, pengirim akan melakukan transmisi menuju ke physical layer penerima. Jenis sinyal transmisi yang dipakai juga tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Lalu ada yang kedua, data link layer atau lapisan kedua. Lapisan kedua dari OSI adalah data link layer. Lapisan tersebut memiliki peranan penting memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Kesalahan transmisi tersebut sangat memungkinkan terjadi di layer pertama ini. Untuk gunanya mencegah kesalahan tersebut, lapisan kedua OSI ini akan membungkus bit sampai membentuk data frame. Lalu yang ketiga ada network layer atau lapisan ketiga. Lapisan ketiga dari OSI memiliki tugas untuk mendefinisikan alamat IP, dan ini yang membuat setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Nah, network layer ini memiliki fungsi lain berupa pelaksana proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Lalu ada transport layer. Lapisan keempat, transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Lalu yang kelima, session layer. Lapisan kelima ini, session layer ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, lalu dikembangkan juga. Dan yang keenam, presentation layer. Lapisan ke-6 di mana mempunyai fungsi untuk menetralisasikan format data yang akan ditransmisikan oleh ke aplikasi melalui jaringan. Nah, jadi sebelum ke aplikasi jaringan ini lewat presentation layer ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Lalu ada yang terakhir ini adalah application layer, lapisan ke-7. Lapisan terakhir dari OSI adalah application layer yang memiliki fungsi berkomunikasi dengan penyedia interface di setiap jaringan protokol yang berasal dari aplikasi sebelumnya.
Kesimpulan dari OC Layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OC Layer juga memiliki 7 model layer. Yang tadi saya jelaskan, itu adalah sebuah konseptual dari OC Layer. Memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level layer tersebut mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.